Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Enterprise A yang beranggotakan teman saya Irenius Ferdilo Krisnanda dan juga saya Jafri Yagan Raymond Takeshi. Di sini kami menggunakan PT Nestle sebagai objek dari tugas pada mata kuliah ini. Untuk profilnya yaitu Nestle Indonesia adalah anak Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SA didirikan lebih dari 140 tahun oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi, guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya yang sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu. Untuk visi dan misi perusahaan Nestle yaitu visinya yang pertama sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia. Yang kedua, meraih kepercayaan konsumen. Yang ketiga, menjamin keuntungan dan kelangsungan pertumbuhan jangka panjang dengan modal yang efisien bagi perusahaan. Yang terakhir yaitu menjadi pemimpin pangsa pasar atau posisi nomor 2 yang kuat di setiap kategori. Untuk misi Nestle Indonesia yaitu turut menghadirkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi, dan lezat rasanya. Selain itu, Nestle Indonesia juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi konsumen. Antara lain tercantum dalam kemasan setiap produk dalam menjalankan bisnisnya. Untuk struktur organisasi di PT Nestle yaitu PT Nestle dipimpin oleh seorang manajer pabrik yang membawa beberapa departemen, yaitu FIKU, HR, Engineering, QA atau AG, Produksi, RPU, IPOD, dan Training and SHE. Untuk deskripsi dan spesifikasi dari masing-masing modul di sini ada 9. Dari keseluruhan ada 9. Yang pertama yaitu modul finance. Tugas umum dari finance adalah menghasilkan laporan keuangan rutin dan memperkuat kontrol internal dan melindungi aset. Yang kedua, modul human resource berfokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan melalui penyedia fasilitas pelatihan. Yang ketiga, modul engineering bertanggung jawab menjaga aset perusahaan seperti alat-alat produksi agar dapat berfungsi secara optimal. Yang keempat yaitu modul quality assurance, memiliki tugas pokok yaitu menjamin kualitas produk sesuai dengan standar. Yang kelima, modul application group mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan produk berupa desain kemasan, formulasi, dan jenis produk serta optimasi proses produksi. Yang keenam, modul RPU mempunyai tugas untuk mengatur rencana produksi rutin dan mengatur penyedia bahan baku hingga mendistribusikan produk jadi kepada para distributor. Yang ketujuh, modul produksi bertugas untuk menghasilkan produk sesuai rencana dengan waktu dan biaya yang efisien serta mutu yang sesuai dengan standar. Yang kedelapan yaitu modul IPOD memiliki 3 fungsi utama yaitu mendukung operasional, mengubah dan memperbaiki manajemen, dan melakukan manajemen peningkatan pengetahuan dan pengembangan karyawan. Yang terakhir yaitu modul SHE memiliki tugas memastikan kondisi kerja dalam keadaan yang aman bagi kesehatan karyawan dan menjaga lingkungan sekitar pabrik dari pencemaran dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dari pemerintah. Dari 9 modul tersebut yang kami hanya mengambil beberapa modul yaitu di aktivitas order produk di divisi penjualan, aktivitas produksi di divisi produksi, dan aktivitas penyimpanan pada divisi gudang PT Nestle Indonesia. Untuk tahap berikutnya yaitu proses bisnis akan dijelaskan oleh teman saya Irenius Ferdilo Krisnanda, dan sekian dari saya, diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah proses bisnis dari PT Nestle. Yang pertama yaitu inbound sales logistik. Tugasnya yaitu yang pertama menerima barang dari supplier ke perusahaan, yang kedua mengidentifikasi barang yang datang ke perusahaan dari supplier, dan yang ketiga mengirim barang ke penyimpanan di gudang perusahaan.
Selanjutnya yaitu outbound sales logistik. Tugasnya yang pertama yaitu penyusunan pengiriman barang ke distributor, identifikasi status pengiriman barang, lalu ketiga adalah operation. Tugasnya yaitu permintaan dan penawaran barang, proses administrasi barang, proses pengendalian. Lalu keempat adalah marketing. Tugasnya yaitu yang pertama analisis pasar, penyusunan program pemasaran, pelaksanaan program pemasaran, dan controlling proses pemasaran. Yang kelima yaitu service. Tugasnya yaitu pre-sales service, dan after sales service. Selanjutnya yaitu analisis proses bisnis. Yang pertama BPMN proses penjualan. BPMN proses penjualan ini dimulai dari bidang marketing membuat form pemesanan barang, lalu memeriksa stok di gudang. Apabila tersedia, marketing akan membuat faktur penjualan, lalu membuat faktur pengiriman, dan yang terakhir menyerahkan faktur penjualan dan pengiriman. Apabila tidak tersedia, marketing akan menyerahkan form pemesanan barang ke bagian operasional. Lalu bagian operasional akan memeriksa barang di gudang. Apabila tersedia, operasional akan membuat form pengiriman, lalu menyerahkan form pengiriman ke bagian marketing. Lalu bagian marketing membuat faktur pengiriman, dan yang terakhir menyerahkan faktur penjualan dan pengiriman. Apabila tidak tersedia, operasional akan membuat form permintaan produksi, lalu menyerahkan form permintaan produksi. Selanjutnya BPMN proses produksi. Dimulai dari marketing menyerahkan form permintaan produksi ke bagian BPIC, lalu BPIC menerima form permintaan produksi, membuat rencana produksi, menyusun RAPP, membuat surat perintah produksi, lalu menyerahkan ke bagian produksi, lalu bagian produksi membuat batch record, melakukan proses produksi, dan akan menghasilkan produksi. Lalu diserahkan ke bagian quality control. Bagian quality control melakukan pemeriksaan produk. Apabila terpenuhi, produksi dapat diteruskan ke gudang. Lalu bagian inventory menerima hasil produksi, lalu membuat laporan penerimaan produk, validasi jumlah stok produk, dan yang terakhir membuat laporan kesediaan produk. Apabila tidak terpenuhi dalam proses quality control akan membuat memo untuk produksi ulang. Yang terakhir adalah BPMN proses penyimpanan ke gudang. Prosesnya yaitu yang pertama, bagian produksi menyerahkan hasil produksi ke gudang, lalu gudang menerima produk, lalu menyimpan produk. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.